Welcome to Surabaya Cambridge School. This is our secondary building which houses the junior and senior high school. We are located at number 36 Jalan Jalidra Raya 2, Surabaya, Indonesia. Safety is one of our prime concerns, hence, we have a 24-hour security services. We do provide spacious parking area for our guests and students' companions. On the first floor, we have the reception area. Selamat siang Bapak Ibu, dosen dan juga guru pamong Universitas Jember. Saya atas nama Dimas Adiansyah Sahrul pada kesempatan ini akan membuat video pembelajaran yang direkam pada tanggal 13 Desember 2022 sebagai syarat uji kinerja atau UKIN dalam penilaian program PPG dalam jabatan 2022. Untuk itu silakan Bapak Ibu tonton video yang telah saya rekam ini untuk dijadikan penilaian. Demikian, terima kasih. Semuanya, terima kasih sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Ketemu lagi dengan pembelajaran fisika. Nah, sebelum saya mulai pembelajaran pada siang hari ini semua masuk ya. Yang hadir siapa? Ada? Tidak ada? Oke, berarti semuanya hadir. Oke, ini yang akan kita bahas nantinya ya. Tapi sebelum kita memulai materi baru di sini, ya materi baru, kalian semua fokus dulu ya, clearance, terus kemudian yang lain. Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasanya, kita awali dengan apa dulu? Doa ya. Mungkin dari siapa? Karen bisa minta doa pada siang hari ini. Silakan Karen. Nah, dulu ya. Doa untuk siang hari ini. Silakan. Di tengah sini. Silakan dipimpin doanya. Terima kasih. Kemudian perpindahan, kemudian tinggi dan sebagainya, di mana itu kaitannya sama gerak dari parabolanya sendiri ya. Nah, kalau sekarang ini yang kita bahas itu bukan lagi kecepatan atau apa, tetapi kita membahas tentang dinamika transaksi atau yang dikenal dengan apa? Penyebab dari benda bergerak ya. Kalau kemarin yang dibahas itu adalah kecepatan dan lain-lain, maka sekarang yang dibahas itu kenapa bendanya bisa bergerak. Kalau minggu lalu yang dibahas itu bendanya memang langsung bergerak ya, tidak dicari tahu penyebabnya apa. Sekarang kalau kita cek di sini kalian harusnya ya. Maka kalau kita cek, materi yang kemarin sudah kita bahas itu berkaitan dengan gerak parabola di sini ya. Nah, gerak parabola ini, maka pada gerak parabola ini tidak diketahui apa yang menyebabkan benda itu bisa bergerak. Tapi kita sempat tahu bahwa benda bergerak itu pasti memiliki apa? Velocity awalnya atau kecepatan awalnya, itu yang menyebabkan benda bergerak. Tetapi penyebab lain selain kecepatan awal itu apa? Nah, itu yang kita bahas fokusnya pada pertemuan siang hari ini. Nah, di pertemuan sebelumnya apakah ada yang ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan? Ada? Oke, berarti sudah paham semua? Ya, oke ya. Nah, maka kesempatan pada siang hari ini ya, yang perlu kita cek adalah, nah ini sempat mereview saja sebenarnya. Kemarin bahwasanya setiap sudut yang berbeda, jika hasilnya 90 derajat, maka jarak posisi terjauhnya itu akan sama dengan apa?
total dari jumlah sudut yang bersesuaian tadi ya. Nah, total misalkan 75 derajat sudut apa itu elevasinya, maka jarak yang ditempuh akan sama dengan apa? Menembakkan peluru atau meriamnya dengan sudut 15 derajat. Kalau 45 ya pasti 45 saja ya. Maka dari gambar ini yang terjauh siapa? Ketika sudutnya 45 ya. Paham? Oke. Maka selanjutnya pada ini yang kemarin kita sempat bahas bahwa setiap gerak parabola itu terdapat vektor ya. Nah, vektor ini ada yang ke atas, ada yang ke kanan. Tapi kalau geraknya ini ke kanan bawah, maka ada vektor yang mengarah kemana? Ke kanan dan ke bawah ya, begitu ya. Oke, paham sampai sini? Nah, sekarang yang kita mulai masuk ya, poin pentingnya adalah sini. Nah, di video ini saya perhatikan ya, ada video fenomena pertama dan seperti biasa ada video fenomena kedua ya. Kalian paham sampai sini? Nah, sekarang kalian cermati, saya nyalakan videonya ya. Nah, baru nanti coba dicermati kira-kira apa masalah dari kedua video tadi ya. Nah, ini poinnya ditarik perlahan. Sedangkan yang kedua, poinnya diletakkan di atas kertas. Nah, apa yang terjadi? Nah, di video yang kedua ini kalau kita cermati tadi ya. Soalnya tidak ada, karena saya fokusnya adalah pada fenomena gambarnya saja ya. Oke, perhatikan. Itu ada dua buah kaleng ya. Nah, dan satunya adalah penggaris besi. Lihat, bandingkan ukuran kalengnya ini dengan yang satunya. Situ penggaris itu entah apa yang akan dilakukan oleh orangnya ya. Nah, sehingga dari keduanya nanti akan dilakukan sebuah treatment. Itu ada anaknya profesornya ya, ayahnya ini seorang profesor di universitas. Nah, sedang membuat video ya. Setelah disentuh sentuhan atau dorongan, ya perhatikan dari situ ada apa perbedaan ya. Nah, dengan perlakuan yang sama ya, nah,
dari penggaris besi yang digerakkan tadi kepada karing yang besar dengan karing yang kecil ada apa? Perbedaan ya. Nah, oke, kira-kira dari dua video tadi apa yang bisa kalian tanyakan atau apa yang menjadi sebuah apa ya pertanyaan? Kira-kira apa yang bisa kita tanyakan dari dua video tadi? Bisa kalian tanyakan atau kalian buat pertanyaan dari dua video tadi? Itu kalau dari kalian ya, dari yang disampaikan Joshua. Terus kalau dari kalian tadi apa pertanyaannya? Video pertama, pasti. Ya, video pertama dulu, fokusnya. Nah, kenapa kalau kertasnya dibaris cepat, koinnya atau didorong disentil tadi ya, itu koinnya bisa jatuh ke dalam gelas. Terus kalau yang kedua, video kedua kira-kira apa pertanyaan yang bisa kedua? Kenapa kalian yang ukurannya lebih kecil dapat apa? Bergerak lebih jauh. Oke, sampai sini paham ya? Jadi pertanyaan yang bisa kita buat adalah mengapa saat kertas ditarik perlahan lagi koin tetap berada di atas kertas, sedangkan saat kertas ditarik pelan atau disentil tadi koinnya jatuh ke dalam gelas. Ya. Lalu yang kedua adalah mengapa saat kain besar dipukul dengan penggaris tadi dapat bergerak lebih lambat dibandingkan dengan kain yang kecil. Nah, jadi ini pertanyaan yang bisa kita simpulkan dari yang disampaikan James, Justin dan juga Elaine ya. Ya, oke. Nah, jadi ini kesimpulan pertanyaan yang bisa kita tanyakan. Nah, sekarang pada aktivitas hari ini ya fokus kita adalah mencari tahu jawaban dari dua pertanyaan ini. Tetapi selain itu juga kita akan ulas apa yang menyebabkan benda itu bisa bergerak. Ya. Jadi kita tidak hanya mengukur waktu, kecepatan, tapi penyebabnya apa? Itu kita nanti eksperimenkan. Sehingga tujuan dari pembelajaran pada siang ini adalah siswa dapat apa? Memahami ilustrasi tentang benda yang diam atau bergerak, mengenali apa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi. Ya. Lalu yang kedua adalah siswa dapat apa? Mendiskusikan dari video tadi berkaitan dengan buku-buku Newton. Karena fokusnya kita adalah buku Newton, tidak lagi tentang kinematika, tapi apa? Dynamics ya. Oke. Lalu selanjutnya adalah siswa dapat menganalisis hubungan antara kelembaban atau sifat inersia benda yang hubungannya antara benda dengan massa. Ya. Setelah itu siswa dapat merancang sebuah desain percobaan. Ini desain percobaannya sudah ada alat bahannya yang saya sediakan, kalian tinggal men-setup lalu juga mencari. Oke. Nah, sekarang kalian sudah bawa handphone, laptop dan lain sebagainya kan? Ya. Nah, oke. Saya membentuk grup. Ini grup kalian. Grupnya apa saja ya? Sudah buat grup? Tapi orang-orang sudah 4 semua. Oh. Ini berapa? Ini 5 ini. Ya, sudah. Karena 5, oke. Ini 4, ini 4. Ini nggak masalah ya. Jadi ada tambahan lagi satu-satu. Mulai baru mungkin? Nggak ada. Ya, nggak ada apa ya. Jadi ini grupnya 1, 2, 3, 4 ya. Oke, semua sudah buat grup. Nah, sekarang kita mencari tahu dari pertanyaan ini kira-kira apa yang menjadi jawaban dari fenomena yang kita lihat dari video 1 dan 2 tadi. Sebelum kita mengarah pada materi. Oke, silakan. Oke, didiskusikan ya. Bisa akses wifi-nya? Gak bisa. Perlu password? Masa gak bisa? Oke, jadi poinnya di sini ya. Di dua pertanyaan ini, silakan kalian coba cek kira-kira faktor-faktornya apa saja ya. Dan juga
menjadikan yaitu koin tadi bisa tetap berada di atas kertas ketika kertasnya ditarik perlahan ataupun ketika kertasnya disentuh secara cepat ya. Oke, silakan dicari informasi-informasi yang ada pada buku kalian, e-book kalian ataupun juga dari berbagai sumber yang kalian bisa temukan. Nomor 2, oke, coba kita coba cek mana. Saya beratnya Oke, silakan sampaikan. kita dulu. Ya, oke. Oke. Untuk yang mengapa kaleng besar dipukul dengan penggaris bergerak lebih lambat dibandingkan dengan kaleng kecil? Berarti pertanyaan nomor 2 dulu yang dijawab. Ya. Oke, silakan. Karena kaleng besar lebih berat daripada kaleng kecil dan itu mempengaruhi seperti kayak gini. Kalau kaleng besar kan kekuatan lebih banyak untuk dia bergeraknya lebih cepat. Sedangkan kekuatan yang dipakai untuk kaleng kecil untuk bergerak itu lebih sedikit daripada kaleng besar. Oke. Terus setelah itu kalau pertanyaan nomor 1, karena saat saat kertasnya ditarik dengan cepat kan koinnya langsung terkena apa itu gravitasi, makanya akan turun langsung langsung ke tempat ke dalam gelas. Tapi saat kertas ditarik dengan lambat, koin tetap berada di atas kertas karena ke gravitasi koinnya itu boleh sih. Jadi kayak misalnya ini kertasnya, ini koinnya. Jadi saat pelan, koinnya akan mengikuti kertasnya ditarik. Tapi jika cepat, koinnya langsung jatuh. Nih, kalau kelompoknya siapa? Angel ya, dan teman-temannya bagaimana? Jadi kalau itu memiliki inersia, jadi jika akan gerakan perlahan, maka tidak akan dapat mengalahkan kekuatan itu. Jika dilakukan dengan cepat, maka koin akan tetap berada di suatu tempat dan jatuh dan cangkir. Dan ini tergantung dengan hukum inersia, di mana dilakukan jika suatu benda diam atau bergerak dengan kecepatan kabupaten dalam garis lurus, kita akan tetap dengan diam atau terus bergerak dalam garis lurus dengan kecepatan kabupaten kecuali jika dikenai gaya. Lalu untuk nomor 2, jika dua benda memiliki massa yang berbeda dan gaya yang sama diterapkan pada kedua benda dengan massa yang lebih ringan akan berubah kecepatan lebih cepat. Oke ya, jadi yang nomor 1 tadi rata-rata adalah jawabannya berkaitan dengan apa? Bahwa ketika benda itu ditarik dengan cepat ya, maka yang terjadi adalah apa? Benda akan apa? Memiliki apa? Koefisien gesek atau gesekan yang apa? Kalau ditarik cepat maka gesekannya apa? Sedikit ya, atau kecil sekali, nah, sehingga itu dia langsung jatuh ya. Nah, sedangkan kalau ditarik pelan-pelan kertasnya tadi, maka apa? Dia akan nempel terus ya. Karena apa? Gaya gesekannya besar ya, masih besar ya, gitu. Nah, sedangkan yang nomor 2 ini juga kaitannya sama apa? Massa bendanya ya. Kalau ukurannya besar kemudian berat, maka dia akan apa? Cenderung mempertahankan apa? Posisinya. Jadi kalau berat tadi cenderung apa? Cenderung diam ya. Maka dia ketika diberi takaran dari penggaris besi tadi, maka apa yang terjadi? Dia ketika sudah menggelinding berusaha kembali lagi ya. Nah, sedangkan kalau yang masanya sedikit atau kecil atau ringan, maka apa? Ketika diberi gaya sedikit ya, maka dia bisa terus bergerak. Jadi nanti sempat disinggung ada hukum satu kemudian apa? Inersia ya, kemudian apa lagi? Kaitannya dengan gaya gesek. Nah, itu berarti penyebab benda apa? Sudah kita identifikasi adalah terkait dengan massa benda, pengaruhnya, terus apa lagi?
gaya geser ya. Terus kemudian kemari, ingat saya bagikan dulu lembarannya dulu ya. Nah, kalian coba baca dulu ya. Oke. Nah, coba dicek dulu ini. Di situ ada DKJ. Nah, pada bagikannya juga akan itu eksperimen saya. Instruksinya di sini itu ngapain? Terus setupnya seperti apa? Ini itu ya satu aja. Yang ini satu saja. Saya cas. Ya ini satu saja. Karena ini apa? Ini sama. Ini yang Nanti ini saya lupa yang diulangi waktunya saja ya. Ininya sebenarnya kayak gini. 1, 2 ini sampai ini 1 sampai ya. Ini satu terus ini ingat. Iya, iya. Bisa. Go. Ininya ditambah ini aja. Bisa. Nona ada ada gunting kali ya. Nah ini dicopot dan dipotong dikit. Dikit. Nah untuk ditaruh di sini. Sini sama ini. Nah sisa tali yang panjang ditaruh di tengah. Bisa. No, you first and then. Tapi itu dibutuhkan karena tidak ke bawah. Ini saja sama-sama.
Ya, cuman mungkin yang ini ya kamu bau-bau yang berubah kan F2-nya ya. Nah, jadi ini nanti ditambahkan di sini, tambahkan lagi. Ini diputar aja. Hati-hati, harus diikat sampai sebelah. Paskan ininya aja, karena kan ini kamu. Oke, silakan data yang digunakan dieksperimenkan tadi dianalisa, oke? Nah, hasil grafiknya nanti bisa pakai ini apa? Yang di rumah tadi apa? Mesnya ini time-nya. Mes sama time. Atau juga bisa time-nya di sini, ini V-nya. Kembali ke kelompoknya masing-masing. Jadi kembali ke tempatnya dulu. Oke, Justin sudah sama timnya ini masih berdasarkan kesimpulan. Ya, terus Sean sudah. Oke, kalau begitu siapa yang mau presentasi duluan? Oke, silakan. John dan Clarence. Kita dan sama Clarence mau kita bertiga. Kita bertiga kerja. Iya. Aku kerjain dia. Apa? Aku kerjain analisis. Naik saya. Aku kerjain analisis data ya. Oke, perhatikan, ayo, silakan. Oke, hari ini kita akan mempresentasikan tentang dinamika translasi.
Dan kelompok ini ada aku, John, Max, Samuel, dan Sean Budi. Oke, perwakilan ya yang presentasi boleh, silakan. Nah, kita punya satu eksperimen yang tentang gesekan, yaitu seperti ini. Jadi yang beratnya mana? Lalu di dalam eksperimen ini kita mempunyai stopwatch, garis, timbangan digital, tali, kontrol, stabil, lem, beban dan beban bercelah. Oke. Terus variabel percobaan yang kita dapatkan yang variabel independen, jadi kita dapatkan besi, independen, tali, dan yang kontrol itu roda. Hipotesis awal kita adalah jika berat sisi satunya lebih berat, maka berat di sisi satunya jatuh lebih cepat. Dan habis melakukan eksperimennya, data hasil percobaannya, yang pertama yang 0,05 kg yaitu 50 gram dengan gaya berat 9,1, waktu tempuhnya 1 detik dan waktu rataannya 1,0 detik dan kecepatan akhirnya 0,1 meter per detik. Dan ini grafik hasil percobaannya kita. Oke, belum selesai ya. Belum selesai karena akhirnya belum berapa. Dan ini kita punya analisis data dan kesimpulan dan saran. Jadi ini analisis dari saya. Jadi dari data yang kita mendapat yang kita lakukan, kita dapat dari percobaan ini kita bisa mengetahui tentang kecepatan dari gravitasi dan gesekan. Kita juga bisa melihat bahwa beban berpengaruh di percobaan tersebut. Jadi saat gravitasi itu menarik beban yang berat, yang lebih berat yang mana akan ditarik ke bawah. Dan yang terakhir kita punya kesimpulan dan saran. Dalam eksperimen ini kita dapat mengetahui bahwa dari suatu benda dapat mempercepat kecepatan saat benda tersebut jatuh. Tapi akan ada kelambatan jika ada gesekan atau eksperimen yang tadi kita kerjain. Oke, sudah? Kesimpulannya sudah selesai disampaikan? Oke, kita beri aplaus untuk yang sudah presentasi. Oke, next selanjutnya siapa ini? Yang sudah selesai? Oh ya, oke, belum saya main. Angel sama Justin dan juga satunya sama Jessica. Oke, Jessica Rianto. Oke, yang lain tolong perhatikan. Silakan yang lain perhatikan. Selamat siang semuanya. Hari ini saya Justin, Angel, dan JA akan presentasikan tentang dinamika translasi atau perbandingan. Jadi yang dari eksperimen yang kita kerjakan, variabel percobaan yang independen adalah massa benda kedua. Terus yang variabel dependen adalah waktu yang ditempuh, dan variabel kontrol itu panjang tali dan massa benda ke-1. Terus hipotesis awal kelompok kita adalah jika massa 2 lebih berat, maka waktu yang ditempuh akan lebih cepat. Lalu ini ada data dari percobaan. Ini ada 5 massa barang kedua yang berbeda-beda, tetapi untuk massa barang pertama itu sama. Jadi di masa 0,050 kg mencapai waktu rata-rata 0,7 detik. Lalu pada masa yang kedua 0,1 menempuh waktu rata-rata 0,32, dan saat jatuh menjadi 0,15 waktu yang ditempuh akan menjadi 0,3, dan saat masanya menjadi 0,2 rata-rata waktu juga 0,3, dan yang terakhir saat masa benda tersebut 0,25 maka waktu rata-rata yang ditempuh akan menjadi 0,2.
Jadi untuk hasil grafiknya, Oke, bisa ditunjukkan. jadi saat masanya 0,05 kg, waktunya jadi 0,7. Lalu saat masanya 0,1, waktunya jadi 0,3. Dan sama dengan masa yang lain. Tetapi saat masanya 0,25, waktunya jadi tambah cepat menjadi 0,2. Oke. Selanjutnya, Untuk analisis data kita adalah benda yang memiliki massa kecil akan bergerak lebih lambat, dan saat massa benda ditambah, maka kecepatan akan berkurang. Dan kesimpulan dan saran kita tentang itu, maka dari itu kita menyimpulkan bahwa masa beratnya benda akan mempengaruhi waktu. oke, kita beri aplaus bagi yang sudah presentasi. Nah, oke, mari kita coba diskusikan dari apa yang sudah dipresentasikan tadi ya. Nah, pertama kan eksperimennya seperti ini ya. Ini berarti eksperimen tentang hukum 1 atau hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton ya, karena ada beban yang bergerak. Maka kalau sudah bergerak berarti berkaitan dengan apa? Hukum 2 Newton ya. Nah, maka di sini misalkan ini massa beban yang 1, ini yang 2, maka harus apa? Diposisikan seimbang dulu baru dilepaskan ya. Sehingga ketika salah satu benda ini mencapai katrol, maka waktu harus dihentikan ya. Kenapa kalau pada percobaan itu waktunya diulang-ulang? Next. Kenapa pada percobaan ini waktunya harus diulang-ulang? Karena dia tahu kata yang lain. Nah, kita tahu apa? Karena supaya kita tahu dan memastikan rata-rata waktunya. Nah, untuk bisa memastikan waktu yang paling akurat ya. Ya. Oke, jadi variabel independen itu yang bisa diubah-ubah. Apa yang bisa diubah-ubah? Maka salah satu massa yang ditambah tadi ya. Nah, satunya kan tetap massanya, nggak boleh berubah terus ya. Nah, lalu yang dikontrol apa? Yang dikontrol panjang tali ini ya, panjang talinya. Terus apa lagi? Diameter katrol bisa ya. Nah, diameter katrol itu juga pengaruh ya. Terus kemudian apa lagi? Ada lagi yang dikontrol? Panjang tali ini ya, atau ini apa? Ini, ya ini namanya panjang tali agar beban dengan apa? Katrol bisa ya. Oke, kira-kira yang menjadi penyebab kesalahan dari percobaan ini apa kira-kira? Pengamatan terhadap apa? Pencatatan Pak waktu. Terus apa lagi? Ada lagi? Saat melakukan percobaan apa? Ketika katrol sudah mencapai atas, kadang belum dipencet ya, di stop ya. Son, paham Son? Ya. Oke, semua paham Chan? Ya. Mengerti? Nah, kira-kira dari pembelajaran yang kita lakukan ini, kira-kira apa yang sudah kita bisa dapatkan informasinya? Gravitasi. Ada pengaruh gravitasi saat percobaan katrol. Terus apa lagi? Gesekan. Adanya gesekan di mana? Ini ya di. Nah, antara tali dengan katrol ini juga mempengaruhi hasil ya. Nah, lalu yang ketiga apa? Masa benda. Nah, massa benda, semakin besar massa benda, maka waktu yang diperlukan apa? Untuk mencapai ujung katrol akan semakin singkat ya. Jadi dalam hal ini apa? Massa ini akan memiliki berat ya. Nah, jadi benda yang menggantung. Jadi kalau dalam fisika setiap benda diketahui masanya pasti akan berpengaruh pada apa? Nilai W-nya ya, beratnya. Oke, berarti kesimpulannya adalah apa? Kalau dari video yang pertama tadi kita cek ya, ada beberapa informasi yaitu apa? Pertanyaan bahwasanya apa tadi? Nah, mengapa saat kertas ditarik perlahan koin tetap berada di atas kertas? Karena apa? Adanya gesekan yang sangat kuat ya antara kertas dengan koin saat ditarik perlahan. Sedangkan saat ditarik cepat maka apa? Gesekannya cenderung ke kecil ya, sehingga apa yang terjadi? Koin jatuh ke dalam gelas. Kemudian, mengapa saat kaleng besar dipukul dengan penggaris bergerak lebih lambat? Kenapa tadi? Adanya massa atau pengaruh inersi
inersia. Hukum berapa? Hukum 1 Newton. Jadi kesimpulannya pada pembelajaran hari ini kita sudah mempelajari hukum 1 Newton berkaitan dengan massa atau sifat inersia. Semakin berat maka dia semakin apa? Mempertahankan keadaannya ya. Nah, maka pada yang eksperimen ini apa? Hukum 2 Newton dipengaruhi oleh apa? Gravitasi, kemudian apa lagi? Massa globalnya dan pengaruh gaya gesekan yang menyebabkan apa? Antara ketali dengan kantor menjadi apa? Pengaruh terhadap waktu yang dibutuhkan atau tidak ya. Oke, ada pertanyaan dari pembelajaran hari ini? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada nanti akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya tentang hukum 3 Newton ya. Oke, kalau begitu silakan pimpin doa siapa untuk mengakhiri kelas hari ini karena waktu kita terbatas. Karen, Nabi, atau Daud? Oh, Daud aja ya. Oke, silakan Daud. Oke, mari kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan atas pembelajaran hari ini. Habis ini kita akan melalui pembelajaran lainnya. Berkatilah semuanya. Kita hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih semuanya. Silakan yang bertanya dan alat bahannya tidak akan kita lakukan. Oh, jangan lupa untuk formnya nanti. Yang lain, tapi dulu. Ya, oke, thank you. Ya, thank you ya. Ya, bye.